Ya, belum selesai kasus tersebut, sudah ada lagi penyekapan di panti asuhan dan bahkan ini lebih parah. Ada 30 anak lagi ya? Ya, lebih sadis karena 30 anak disekap dan yang lebih tragisnya lagi, seorang bayi 3 bulan meninggal karena mengalami penganiayaan dan tidak mendapatkan perawatan. Panti asuhan sejatinya merupakan tempat berlindung anak-anak yang kurang beruntung. Namun kondisi sebaliknya terjadi di Panti Asuhan Samuel di Perumahan Gading Serpong, Klaster Miselia, Sektor 6 GC nomor 1, Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten. Panti asuhan ini diduga dijadikan penyekapan dan penganiayaan terhadap 30 anak yang diduga dilakukan pemilik panti asuhan, Samuel dan Yuni. Dari dalam lokasi terlihat tempat mencuci pakaian dan dapur memasak menjadi satu di halaman yang bukan dalam panti. Di rumah berlantai 2 ini tinggal anak usia antara 1 tahun hingga 17 tahun. 2 lantai ini diduga menjadi tempat penyekapan 30 anak usia 1 hingga 17 tahun. Salah seorang penghuni panti asuhan yang masih berusia 3 bulan harus meregang nyawa lantaran mendapat tindak kekerasan dan tidak mendapat perawatan dari pemilik panti asuhan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI datang untuk melihat langsung kondisi panti asuhan. 30 anak-anak penghuni panti ditempatkan di satu ruangan dan tidak ada pencahayaan yang cukup karena minim jendela. Panti asuhan juga tertutup dan anak-anak tidak diizinkan berlama-lama berada di luar area panti. Parahnya, ditemukan 2 bayi berusia 1 tahun dalam keadaan demam dan belum mendapatkan perawatan medis. Terdapat pula tubuh sebagian besar balita lainnya penuh luka yang sudah mengering. Melihat kondisi tersebut, KPAI mengevakuasi 7 balita dan 2 bayi untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Seluruh balita dalam keadaan lusuh dan kurang mendapatkan perawatan yang cukup layak. Ada informasi bahwa ada takaran dan sebagainya, seolah-olah ada penyiksaan dan sebagainya, dan itu sudah meninggal 2 hari lalu. Lalu kemudian informasi itu kita dapat sehingga hari ini kita temukan lagi 2 yang dalam keadaan panas ya. Sementara itu pemilik panti asuhan Samuel membantah telah terjadi penyekapan dan penganiayaan terhadap anak-anak. Ia menyatakan balita Caroline meninggal karena sakit dan bukan karena tindak kekerasan. Ia bersama istrinya mengklaim selalu merawat dengan penuh kasih sayang kepada seluruh anak-anak. Ya, sudah. Hanya satu yang agak lama di saya, 10 tahun, yang kebetulan di IB itu bayinya meninggal kan. Itu meninggal kenapa, Pak? Sakit, Pak. Sakit ya? Ini aja masih ada yang panas. Kan pergantian musim. Terus baru dikuburkan di mana kalau boleh tahu? Saya di Tanah Cepek, Pak. Sakit apa? Panas, Pak. Kan panas. Ini kan pergantian musim, Pak. Apalagi bayi itu waktu lahir, Pak, itu kan tadinya mau operasi. Ibunya bermasalah, tapi mujizat juga dia lahir nggak dioperasi, Pak. Panti asuhan Samuel telah berdiri sejak 14 tahun silam. Panti ini menerima bayi yang baru lahir untuk dibesarkan dan disekolahkan. Tommy Okgani, Jak TV. Ya, sebetulnya apa ya yang dipikirkan oleh kedua pemilik hingga akhirnya seluruh anak-anak di situ dan bahkan bayi ada yang meninggal bahkan sampai sakit. Sangat pedih sekali. Mungkin tadi seperti yang kita lihat bahwa mungkin ada dugaan ya mereka memang sengaja membuat ini untuk mencari sumbangan atau segala macam. Mungkin harus perlu ada aturan khusus lagi ya untuk membuat sebuah rumah yatim piatu begitu ya. Tidak sembarangan orang bisa membentuk sebuah rumah yatim piatu dan harus dengan pengawasan tentunya dari dinas yang terkait seperti mungkin dinas sosial dari pemerintah provinsi atau pemerintah kota yang ada di situ. Ya, ini masih terkait dengan korban penyekapan yang dimana 6 dari 36 anak yang diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan di Panti Samuel Tangerang, Banten diperiksa di Mapolda Metro Jaya. Berikut informasinya. Didampingi tim Lembaga Hukum Mawar Sharon, ke-6 bocah menjalani pemeriksaan terkait kasus kekerasan fisik yang dialaminya di tempat mereka diasuh kawasan Sumarekon Gading Serpong, Tangerang.
Menurut tim Lembaga Bantuan Hukum Mawar Sharon, Gading Nenggolan mengatakan ke-6 korban yang diperiksa merupakan bocah yang berhasil melarikan diri. Sementara masih ada 30 anak yang berada di panti asuhan tersebut. Sementara itu, Jacob, salah seorang korban penyekapan, menuturkan ia bersama teman-temannya kerap disabet menggunakan gas perselang oleh pemilik panti bernama Samuel. Selain mengalami kekerasan fisik, korban diberi mie instan mentah. Orang anak-anak di bawah umur terkait kasus dugaan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang pengasuh dan sekaligus pemilik panti asuhan Samuel di Serpong, Tangerang. Hari ini BAP bang katanya bang? Iya, BAP. Emang korbannya ada berapa seluruhnya? Korbannya ada sekitar 30 sebenarnya di sana ya. Masih ada yang ditahan di sana, disekap oleh pemilik panti asuhan sekaligus pengasuhnya. Tapi ada 7 orang yang berhasil melarikan diri dan itu di rumah ya pergi aja main. Jadi pas pulang main itu dipukulin. ya, Yang mukul siapa? Pas Samuel mukulnya itu pakai gesper. Kadang istrinya juga pakai sendal, selang atau kayu. Berapa kali kan dipukul sama kamu ya? Hampir setiap hari. Terus untuk Makan itu cuma 3 kali sehari, tapi mie telur doang.